Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang menonton. Sebelumnya izin saya perkenalkan diri. Nama saya Yosef Puji Rohman. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Cyber Asia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang leadership. Tujuan video ini dibuat, saya harap teman-teman mampu mendefinisikan kepemimpinan dan menjelaskan persamaan kepemimpinan dari manajemen, memahami model atau gaya kepemimpinan, mendefinisikan kepemimpinan dalam suatu kelompok, memahami kepemimpinan yang karismatik dan yang menjadi panutan. Oke, dilanjut. Fungsi kepemimpinan dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepentingan yang berorientasi sama secara mendasar. Satu, kepentingan tujuan organisasi. Dua, kepentingan tujuan orang di dalam organisasi. Ada kata bijak yang mengatakan, seorang pemimpin biasanya seorang manajer, dan seorang manajer belum tentu seorang pemimpin. Nah, di slide ini ada dua definisi kepemimpinan dan manajemen ya. Kita lihat dulu untuk yang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer karena peran kritis dan yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas yang benar, mengarahkan kelompok, dan memberikan motivasi. Berbeda dengan definisi manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin, pokok pekerjaan mempengaruhi orang. Kedua, perencanaan berdasarkan visi. Ketiga, daya pengaruh pada personal power. 4, bawahan mengolah sendiri. Kelima, pengarahan dan pengendalian menggunakan inspirasi. Jadi pemimpin itu lebih menginspirasi ya. Untuk manajer, poin 1, pokok pekerjaan mengelola sumber daya. Poin 2, perencanaan berdasarkan usaha. Ketiga, daya pengaruh mengandalkan position power. Keempat, bawahan dikendalikan. Kelima, pengarahan dan pengendalian menggunakan standar. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nomor 1, memotivasi diri. Kedua, kemampuan berbicara di muka umum. 3, pemahaman teknik atau alat kendali mutu. Keempat, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. Kelima, transfer pengetahuan kepada bawahan. 6, memotivasi bawahan. 7, mengenali karakteristik bawahan. Nomor 8, keinginan mengetahui perkembangan. 9, keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. 10, sikap mental. 11, citra diri. Nah, kalau kita lihat di poin-poin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ini positif ya. Dia harus memotivasi diri, dia harus mempunyai citra diri, sikap mental, keinginan melakukan perubahan, dia tidak stagnan dengan rules yang ada, selalu improve dirinya sendiri. Oke. Kepemimpinan yang efektif. Nomor 1, mampu memutuskan atau memecahkan masalah, mampu merencanakan atau menetapkan prioritas, mampu memotivasi, mampu berkomunikasi, mampu melakukan presentasi atau pidato, mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan. Nomor 7, mampu menangani konflik. 8, mampu membimbing. Ya. Kalau pendapat saya, seorang pemimpin itu lebih kayak orang tua ya. Dia bisa membimbing juga, dia bisa menangani konflik yang kita hadapi, dia bisa memotivasi juga, mampu berkomunikasi dengan
member-membernya, yang kita tahu setiap kepribadian seseorang itu berbeda gitu kan. Tapi seorang pemimpin dia mampu memposisikan diri untuk ngobrol dengan member A dan ngobrol dengan member B dengan kepribadian yang berbeda. Ciri-ciri pemimpin: pengetahuan luas, sehat jasmani dan rohani, energi, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, objektivitas memperlakukan bawahan, persuasif dan edukatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri, layak menjadi tauladan, mampu berperan sebagai atasan, guru, bapak, dan penasehat bagi bawahannya. Di sini ciri-ciri seorang pemimpin itu benar-benar sangat positif ya. Oke, model atau gaya kepemimpinan. Di sini ada 3 jenis: otoriter, situasional, dan demokratis. Otoriter adalah gaya pemimpin yang otoritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Di sini lebih kayak uh, top and down ya, top and bottom ya. Jadi arahannya satu arah aja dari atasan, assign ke membernya, dari member tidak ada feedback, tidak bisa memberikan feedback. Situasional adalah pemimpin yang bersikap seperti lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Ini eh, contoh kepemimpinan yang bagus ya. Dia mampu melihat situasi ketika membernya lagi, misalkan lagi banyak loads-nya lagi tinggi, dia mampu memposisikan dirinya sendiri gitu kan. Kapan membernya perlu liburan mungkin karena udah banyak kerjaan dan lain-lain. Demokratis adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Nah, ini lebih mirip ke situasional ya, tapi dia ada ini lebih kayak semi otoriter dan situasional kalau menurut saya pahami ya. Dia tahu ada fase-fasenya ketika dia harus memaksa dan kapan harus moderat gitu kan. Tergantung situasinya. Baik, sekian aja presentasi saya mengenai leadership. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditulis saja di kolom komentar. Insya Allah saya balas kalau misalkan saya lihat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.